Dan untuk membahas lebih lanjut kita langsung menyapa jurnalis VOA Nova Purwadi melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Ya, Nova. Ya, Fiani. Iya, akhirnya sudah selesai dan memang tampak lebih kondusif ya jalannya debat. Tapi apa highlights yang Anda dapatkan dari debat kali ini? Silakan. Ya, menarik sekali bahwa debat kali ini berlangsung kurang lebih konvensional ya. Jadi kedua kandidat juga menaati peraturan dari moderator. Moderator juga lebih proaktif untuk menegakkan aturan 2 menit tanpa interupsi dan lain-lain. Meskipun kadang-kadang para kandidat juga masih agak sedikit-sedikit nakal, mungkin memasukkan, menimpali isu yang telah dilakukan sebelumnya, atau tidak menjawab langsung pertanyaan yang diajukan oleh moderator maupun oleh kandidat lawan. Tapi ini memang sudah diekspektasi sebelumnya karena memang Kamala Harris dan Mike Pence adalah politisi yang memang sudah terbiasa dengan forum debat, sehingga mereka pasti menepati aturan debat. Sementara Presiden Trump memang dikenal dengan pembawaan kurang konvensionalnya dan banyak menginterupsi, bahkan banyak ejekan yang akhirnya dibalas dengan ejekan pula oleh Joe Biden, yang membuatnya sebagai debat yang seru, meskipun seru bukan sepenuhnya dalam konteks positif oleh banyak calon pemilih di Amerika Serikat. Menarik sekali, dan di sini beberapa kali Mike Pence mencoba untuk selalu mengkaitkan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai bagian Green New Deal atau paket perekonomian hijau terbarukan yang dianggap akan membebani perekonomian Amerika Serikat. Ini memang sesuai dengan strategi atau taktik kampanye Presiden Trump untuk mengkaitkan Joe Biden dengan kubu lebih progresif dan liberal dari partainya yang mungkin tak terlalu beresonansi terhadap calon pemilih Amerika Serikat secara keseluruhan. Tapi Kamala Harris juga dilihat di sini mencoba mengkaitkan Mike Pence dengan berbagai hal yang disebutnya sebagai kegagalan pemerintahan Trump, termasuk dalam hal menangani pandemi dan lain-lainnya. Menariknya juga banyak isu-isu luar negeri, politik luar negeri yang muncul mengemuka dalam debat kali ini. Berbeda dengan debat capres pada beberapa waktu lalu yang hanya sedikit menyinggung masalah luar negeri. Menyinggung masalah luar negeri hanya dalam kaitan dengan COVID, lalu dengan perubahan iklim, beberapa negara disebut termasuk China, Rusia, dan juga India sempat disebut dalam debat tersebut. Tapi kali ini lebih spesifik lagi tentang perang dagang dengan China yang menurut Kamala Harris pemerintahan Trump telah kalah karena begitu banyak pekerjaan di Amerika Serikat yang justru hilang, yang justru banyak korban PHK di Amerika Serikat akibat perang dagang tersebut. Tapi Mike Pence justru beranggapan bahwa pemerintahan Biden justru akan terlalu bersahabat terhadap China. Ini menarik sekali dan juga diangkat soal imbalan bagi penembakan pasukan Amerika Serikat yang ditawarkan oleh Rusia. Menarik sekali bahwa isu internasional yang menurut berbagai survei merupakan isu sekunder, hanya isu terpenting, tidak sampai masuk 5 besar isu terpenting menurut riset lembaga Pew baru-baru ini, ternyata juga banyak diangkat, termasuk diantaranya pemindahan ibu kota, pemindahan kedubes Amerika Serikat ke Yerusalem, yang diangkat sebagai salah satu pencapaian pemerintahan Trump, juga diangkat oleh Pence. Jadi menarik sekali, meskipun ya akhirnya ini kita akhirnya menyaksikan sebuah debat yang agak konvensional dibandingkan debat-debat sebelumnya, Afiani. Iya, Nova, kalau bisa bicara mengenai antusiasme, kira-kira berapa banyak warga Amerika Serikat yang menyaksikan dan merespon debat kali ini? Nah, itu adalah perkembangan yang menarik untuk dicermati. Mungkin besok baru kita ketahui sejauh mana debat ini menggerakkan pilihan dari warga Amerika Serikat. Bila pun menggerakkan. Karena seperti saya sebutkan tadi, banyak warga Amerika Serikat, sekitar 5 juta, dan sempat dikutip juga oleh Kamala Harris, banyak jutaan warga Amerika Serikat telah memberikan pilihannya. 5,6 juta menurut pantauan sebuah lembaga pemerhati pemilihan awal yang menyatakan ini adalah angka terbanyak sepanjang dalam pilpres dibandingkan pilpres sebelumnya. Tapi kita lihat biasanya
debat cawapres ini tak banyak mengundang perhatian dibandingkan debat capres karena tentunya orang lebih concern terhadap siapa yang akan memperebutkan gedung putih. Rating atau peringkat yang dihimpun oleh lembaga pemeringkat Nielsen selama ini juga menunjukkan hal tersebut. Saat debat capres 2016 antara Hillary Clinton dan Donald Trump misalnya, 84 juta warga Amerika menonton langsung lewat TV. Ini angka yang cukup tinggi, tergolong angka tertinggi sepanjang sejarah Nielsen. Tapi bandingkan dengan waktu debat cawapres antara Mike Pence dengan Tim Kaine yang merupakan cawapres pendamping Hillary Clinton saat itu. Hanya 37%, maksud saya 37 juta warga Amerika Serikat menyaksikan debat tersebut. Tapi ada satu faktor yang menarik juga. Kamala Harris adalah hanya satu dari sekian cawapres yang perempuan. Hanya satu dari sekian kandidat yang perempuan. Dan dalam sejarah peringkat rating ini, tampaknya kandidat perempuan banyak menarik perhatian. Apalagi Kamala Harris adalah calon wakil presiden berkulit hitam dan calon wakil presiden keturunan India dan calon presiden keturunan calon wakil presiden perempuan pertama, sehingga mungkin ini akan menaikkan rating dari orang yang menyaksikan debat cawapres ini. Kita bandingkan saja debat cawapres yang paling banyak disaksikan adalah 2008 antara Joe Biden yang saat itu adalah cawapres pendamping Barack Obama melawan Sarah Palin dari Partai Republik. Saat itu sekitar 69,9 juta rakyat Amerika menyaksikan. Ini angka tertinggi. Lalu angka tertinggi kedua adalah pada Pilpres tahun 1984 saat itu antara Ronald Reagan dan cawapres pendamping Ronald Reagan saat itu adalah George Herbert Walker Bush yang saat itu mendebat cawapres perempuan pertama dalam sejarah Pilpres di Amerika Serikat mewakili partai besar, yaitu Geraldine Ferraro. Saat itu sekitar 56,7 juta warga Amerika Serikat menyaksikannya, menjadikannya yang kedua paling banyak ditonton. Nah, kita tunggu nanti apa kajian atau pantauan dari lembaga riset, lembaga pemeringkat Nielsen, apakah kehadiran Kamala Harris yang merupakan calon wakil presiden mewakili partai besar dari yang seorang perempuan dan juga seorang berkulit hitam sekaligus seorang keturunan India alias Asian American, apakah ini mendongkrak jumlah orang yang menonton bila pun mereka sudah menyalurkan suara mereka di TPS, Alfiani Malik. Oke, baik, menarik sekali ulasan Anda. Terima kasih Nova Purwadi melaporkan dari VOA Washington DC Amerika Serikat.